Halo Sobat Impact Makers, kembali lagi bersama saya, Dasril Guntara, di episode kedua podcast yang akan mengupas tuntas seluk-beluk dunia pembangunan sosial. Di episode pertama, kita sudah sama-sama menyadari tentang betapa kompleksnya menciptakan perubahan positif di masyarakat. Tapi, pernahkah Anda merasa sudah berbuat banyak, namun dampaknya kok gitu-gitu aja? Ya. Atau mungkin Anda punya ide brilian untuk mengatasi masalah sosial, tapi bingung bagaimana cara memulainya dan memastikan ide itu benar-benar efektif dieksekusi. Nah, jika pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu pikiran kalian, maka Anda berada di tempat yang tepat. Karena di episode kali ini, kita akan membongkar dua pendekatan yang membantu kita merancang program pembangunan sosial yang bukan hanya keren di atas kertas, tapi juga benar-benar menghasilkan dampak secara nyata. Sudah siap? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari coba kita sepakati ya suatu hal tentang menciptakan perubahan sosial itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Ada banyak faktor yang saling terkait. Ada dinamika masyarakat yang kompleks, dan tentu saja banyak tantangan yang tidak terduga. Seringkali kita terburu-buru meluncurkan program tanpa benar-benar memahami bagaimana perubahan itu akan terjadi. Akibatnya, sumber daya yang terbatas bisa terbuang sia-sia. Dan lebih menjadikan lagi, masalah sosial yang ingin kita atasi justru tidak kunjung selesai. Inilah mengapa pemahaman yang mendalam tentang proses perubahan menjadi krusial. Kita perlu sebuah peta jalan, sebuah kerangka berpikir yang membantu kita memvisualisasi bagaimana langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu akan bermuara pada dampak yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, peta jalan yang saya maksud tadi, di dalam dunia pembangunan sosial sering juga disebut dengan theory of change atau teori perubahan. Sederhananya, Theory of Change atau TOC adalah sebuah deskripsi komprehensif dan visual tentang bagaimana sebuah inisiatif atau program diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam konteks tertentu. Ini bukan sekedar daftar kegiatan, tapi lebih kepada narasi yang menjelaskan tentang bagaimana kita percaya bahwa serangkaian tindakan tertentu akan menghasilkan dampak yang ingin kita harapkan. Bayangkan begini, Anda ingin meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah desa. Theory of Change akan membantu Anda menguraikan langkah-langkah secara logis. Mulai dari masalah yang ingin diatasi, misalnya rendahnya tingkat literasi. Kondisi-kondisi yang perlu diubah, misalnya kurangnya fasilitas belajar, kurangnya pelatihan guru, dan lain-lain. Hingga akhirnya dampak jangka panjang yang Anda harapkan, misalnya meningkatkan kualitasnya hidup masyarakat, itu bisa terwujud. Yang menarik dari Theory of Change adalah ia memaksa kita untuk berpikir mundur dari dampak yang ingin kita hasilkan. Kita mulai dengan visi jangka panjang dulu. Lalu kita identifikasi prasyarat-prasyarat atau kondisi-kondisi antara yang perlu dipenuhi agar visi tersebut terwujud. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, asumsi-asumsi yang kita buat, dan jalur-jalur perubahan yang mungkin akan terjadi. Setelah kita memiliki pemahaman yang jelas tentang Theory of Change, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan ke dalam sebuah struktur yang lebih operasional. Ya, di sini ada peran yang namanya logical framework atau kerangka logis yang menjadi sangat penting. Jika Theory of Change adalah peta jalannya, maka logical framework bisa kita sebut sebagai cetak birunya. Logical framework adalah sebuah alat perencanaan dan manajemen proyek yang berbentuk seperti matriks. Matriks ini secara sistematis menghubungkan berbagai elemen penting dalam sebuah program, mulai dari tujuan jangka panjang hingga kegiatan-kegiatan spesifik yang akan dilakukan. Biasanya, sebuah logical framework itu terdiri dari beberapa kolom utama. Di antaranya adalah goal, kolom goal atau tujuan. Di sini berisi dampak jangka panjang yang ingin dicapai oleh program. Ini biasanya sejalan dengan visi dalam Theory of Change. Kemudian outcomes atau hasil. Perubahan spesifik
yang diharapkan terjadi sebagai hasil langsung dari program. Ini adalah prasyarat-prasyarat yang kita identifikasi sebelumnya pada Theory of Change. Berikutnya adalah kolom output. Di sini berisi produk atau layanan nyata yang dihasilkan oleh kegiatan program. Misalnya, pelatihan yang diselenggarakan, buku yang diterbitkan, atau infrastruktur yang akan dibangun. Berikutnya adalah kolom aktivitas. Di sini adalah tindakan-tindakan spesifik yang akan dilakukan untuk menghasilkan keluaran. Berikutnya adalah kolom indikator, ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan program dalam mencapai hasil dan tujuan. Indikator setidaknya harus berisikan SMART ya, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Kemudian berikutnya adalah kolom means of verification. Di sini berisikan tentang sumber data atau informasi yang akan digunakan untuk mengukur indikator. Berikutnya adalah kolom assumption. Kolom assumption di sini berisikan kondisi-kondisi eksternal yang diyakini akan terjadi dan yang penting untuk keberhasilan program. Asumsi ini merupakan bagian penting dari Theory of Change itu sendiri. Nah, jadi bagaimana sebenarnya Theory of Change dan Logical Framework ini saling berhubungan? Sederhananya saja, Theory of Change itu memberikan narasi dan logika di balik program kita. Sementara Logical Framework itu menyediakan struktur yang lebih jelas dan lebih terukur untuk mengimplementasikan dan memantau logika tersebut. Bayangkan, Theory of Change bagai sebuah cerita yang menjelaskan bagaimana serangkaian kejadian akan membawa kita dari masalah awal menuju solusi yang kita inginkan. Di dalam cerita itu ada karakter, misalnya penerima manfaat, ada alur cerita, ya, atau jalur perubahan, ada tujuan akhir ya atau dampak jangka panjang. Nah, log frame adalah sinopsis atau ringkasan terstruktur dari cerita tersebut. Ia memecah cerita menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola dengan indikator yang jelas untuk mengukur apakah cerita ini berjalan sesuai dengan harapan. Proses penyusunan logical framework itu idealnya didasarkan pada theory of change. Kita tidak bisa membuat log frame yang efektif tanpa terlebih dahulu memahami logika perubahan yang mendasarinya. Theory of Change itu jelas sangat membantu kita dalam mengidentifikasi mengapa kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan bagaimana kegiatan tersebut akan berkontribusi pada hasil yang lebih besar. Log frame kemudian membantu kita menentukan apa saja kegiatan spesifiknya, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan, dan bagaimana kita akan mengukur keberhasilannya. Penting untuk diingat bahwa proses penyusunan Theory of Change dan Logical Framework itu seringkali bersifat iteratif. Kita mungkin perlu kembali dan merevisi Theory of Change kita setelah menyusun Logical Framework. Atau bahkan sebaliknya. Hal ini karena proses berpikir yang mendalam dalam menyusun salah satu kerangka kerja seringkali memunculkan pemahaman yang baru atau mengidentifikasi kekurangan dalam kerangka kerja yang lain. Lalu, apa saja sih manfaat praktis dari memahami dan menggunakan Theory of Change dan juga Logical Framework? Tentunya ada banyak sekali. Pertama, kedua kerangka kerja ini membantu kita merancang program yang lebih fokus dan terarah. Dengan memahami logika perubahan dan memiliki struktur yang jelas, kita bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang jelas tidak relevan atau tidak berkontribusi langsung pada tujuan yang ingin kita hasilkan. Kedua, Theory of Change dan Logical Framework ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebuah program atau project. Dengan indikator yang jelas dan sumber-sumber verifikasi yang teridentifikasi, kita bisa lebih mudah memantau kemajuan program kita dan melaporkan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Ketiga, kedua kerangka kerja ini memfasilitasi evaluasi program yang lebih efektif. Dengan memiliki indikator yang jelas sejak awal, kita bisa merancang evaluasi yang relevan dan mengukur dampak program secara lebih akurat. Keempat, Theory of Change dan juga Logical Framework ini membantu dalam komunikasi dan kolaborasi. Kedua kerangka kerja ini menyediakan bahasa yang sama dan pemahaman bersama tentang tujuan strategi program, sehingga memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim, mitra, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh sederhana, mari kita kembali ke program peningkatan kualitas pendidikan di desa tadi. Theory of Change kita mungkin menjelaskan bahwa untuk meningkatkan literasi, kita perlu melatih guru, menyediakan buku yang memadai, dan juga melibatkan banyak orang
dalam proses pembelajaran anak. Logical framework kemudian akan menjabarkan kegiatan-kegiatan spesifik seperti mengadakan pelatihan intensif untuk 20 guru SD selama 3 hari misalnya. Dengan indikator rata-rata tes kemampuan mengajar guru meningkat sebesar 15% setelah pelatihan. Sumber verifikasi adalah data tes sebelum dan sesudah pelatihan. Sobat Impact Makers, memahami teori of change dan logical framework memang membutuhkan waktu dan latihan. Namun, percayalah, investasi waktu dan tenaga Anda akan terbayar lunas dengan program-program pembangunan sosial yang lebih efektif dan berdampak nyata. Kedua kerangka ini bukan hanya sekedar alat teknis, tapi juga sebuah cara berpikir yang membantu kita untuk lebih strategik, sistematis, dan bertanggung jawab dalam upaya menciptakan perubahan positif di masyarakat. Saya harap setelah mendengarkan episode ini, Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya tentang bagaimana theory of change dan logical framework menjadi panduan berharga dalam pekerjaan Anda, terutama di bidang-bidang proyek-proyek pembangunan sosial. Terima kasih sudah menyimak episode kedua podcast Dasril Guntara Bicara Dampak. Jangan lupa untuk memberikan komentar, pertanyaan, atau ide topik yang ingin Anda dengar di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan membahas topik-topik menarik lainnya seputar dunia pembangunan sosial. Tetap semangat dan teruslah berkarya untuk dampak yang lebih baik.